sore menjelang malam hari ini bersama-sama kita rindu mau bersekutu kepada Tuhan. Kita rindu mau beribadah kepada Tuhan saat sore hari ini, karena kita percaya keberadaan kita hari ini hanya karena pertolongan Tuhan. Mari kita fokuskan segenap hidup kita, seluruh hati dan pikiran kita di tempat ini. Kita rindu bersekutu dengan Tuhan, menikmati baiknya dan merasakan hadirat. Sebelum kita mulaikan ibadah, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Keberadaan kami semua hanya anugerah-Mu Tuhan, dan kami sadari kami tak bisa balas cinta-Mu ya Bapa. Selain hidup kami, Engkau selalu datang bersekutu dengan Engkau Tuhan. Sore hari ini berapa banyak kami umat yang terkumpul, kami minta kelayakan yang daripada Engkau Tuhan. Biar hidup kami disucikan, dikuduskan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Ampuni dosa, kesalahan dan pelanggaran kami ya Bapa. Biar sore hari ini kami layak masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami hanya bukan sekedar datang sia-sia dan percuma, tapi sore ini kami rindu ada pengalaman jumpa dengan Engkau Tuhan. Dalam ibadah kami, biar Kristus yang dipermuliakan. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Engkau berdaulat penuh di tempat ini Tuhan. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja yang kami muliakan. Hati kami siap Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus menguasai tempat ini, menguasai hidup kami. Kami siap beribadah dan berbakti. Kami tabiskan ibadah raya kami sore hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya semua keberadaan kita hari ini hanya kebaikan Tuhan. Walau kadang-kadang banyak kali kita gagal mengasihi Tuhan, tapi cinta yang tidak pernah gagal mengasihi kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang sungguh baik. Biar segenap nafas kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, saudara. Di bait kudusnya, mari kita nyanyikan Dia dengan segenap hati. Nyanyikan semua kebaikan Tuhan, renungkan setiap kesetiaan Tuhan. Dia Allah yang rindu kehadiran kita. Biar kita bersekutu dengan hati
bahwasanya Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kami siap memuji Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara siap memuji Tuhan. Amin. Saudara merasakan kebaikan Tuhan, anugerah-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik bagi engkau, bagi saya, bagi kita semua. Tuhan Yesus itu baik. Mari kita bersyukur. Kasih setiamu Tuhan,
pandang siapa kami Tuhan. Engkau tidak pernah pandang bagaimana masa lalu kami Tuhan. Tetapi kasih-Mu menerima kami ya Tuhan. Maka saat ini ya Bapa, hati kami mau tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Bahwa tanpa syarat apapun, sekalipun situasi kami belum berubah, sekalipun keadaan kami belum berubah Tuhan, hati kami memilih tetap percaya kepada-Mu ya Bapa. Bahwa Yesus yang kami sembah tidak pernah tinggalkan kami, bahwa selalu ada pertolongan di saat kami membutuhkan Engkau. Sore hari ini Tuhan, berapa banyak kami yang ada, kami mau beri hati kami untuk ditaburi dengan firman-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak dan isi hati disampaikan bagi kami, biar kami ditegur, dididik, diajar, dimurnikan oleh firman-Mu, sehingga kami hidup benar, menjadi serupa dengan Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Biar apa yang menjadi kehendak-Mu, itu yang kami kerjakan. Kami siap terima firman-Mu. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku kebenaran firman. Dalam nama Yesus, urapan-Mu terjadi dan kami siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat sore, saya ucapkan kepada kita semua jemaat Tuhan. Kita boleh kumpul sore hari ini. Kita yang rindu akan hadirat Tuhan, yang rindu akan lawatan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih kasih kuat, kasih sehat, kita dapat datang bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Memang agak ada sedikit ribut karena orang punya om-om di luar lagi kerja. Tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kita ketika kita beribadah dan mendengarkan kebenaran firman. Amin. Puji nama Tuhan. Bagaimana videonya? Saya akan memutar satu video Vincent Ricardo. Jadi kita akan nonton dulu sejenak. Sudah dapat? Some sort of God. Now would be a good time to make sure it's a God we can live with. Siapa yang tidak mengetahui Albert Einstein? Dr. Albert Einstein came to America with his wife to escape Nazi persecution. His mathematical wizardry led to the atomic age. He received highest honors, but lived quietly at Princeton, New Jersey. There, death came to Albert Einstein. He was 76. Inilah masalah Einstein meninggal. Otaknya dikeluarkan dari tubuhnya untuk disimpan dengan tujuan agar dapat diteliti di kemudian hari. Untuk menjawab pertanyaan seperti bagaimana karakteristik otak dari seorang jenius dan apa yang membuat seorang menjadi cerdas. Pertanyaan mengenai kecerdasan ini memang telah menjadi salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan selama ribuan tahun peradaban manusia. Dan sampai sekarang memang banyak hal yang belum diketahui oleh manusia tentang kecerdasan. Tapi
Dengan pengetahuan yang terbatas mengenai kecerdasan manusia, saat ini dapat membuat sebuah teknologi yang disebut dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang biasa disebut dengan AI adalah bagian dari ilmu komputer yang berfokus pada pembentukan mesin dengan kemampuan kecerdasan yang dapat berinteraksi dan bekerja seperti manusia. Dengan menciptakan artificial neural network menggunakan metode deep learning, sebuah algoritma yang terinspirasi dari struktur dan fungsi neuron yang ada di otak manusia. AI dapat belajar dan terus meningkatkan kemampuannya sendiri berdasarkan pengalamannya seperti manusia pada umumnya. Deep learning ini sangat serupa dengan proses kita belajar saat bayi. Kita lahir dalam kondisi yang tidak mengerti apa-apa, tapi sepanjang waktu kita terus belajar dari pengalaman kita maupun pengalaman orang lain. Kita belajar dari melakukan observasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan bantuan indera kita. Dalam beberapa film science fiction beberapa tahun terakhir, tidak jarang artificial intelligence menjadi topik dari film tersebut. Misalnya, seperti film horor yang disutradarai oleh Spike Jonze ataupun film Avengers maupun Iron Man yang terkenal akan Jarvis dan Ultron. Apa yang digambarkan dalam film-film tersebut adalah apa yang disebut dengan Artificial General Intelligence atau Artificial Super Intelligence. Artificial General Intelligence adalah AI yang memiliki lebih dari satu kegunaan dan memiliki kecerdasan yang hampir atau setara dengan kecerdasan manusia. Sedangkan Artificial Super Intelligence adalah Artificial Intelligence yang memiliki kecerdasan di atas pengetahuan dan kemampuan manusia. Jika kita melihat komputer yang ada saat ini, transistor yang ada dalam komputer modern beroperasi dengan kekuatan 2 GHz yang dapat mentransmisikan informasi dengan kecepatan cahaya. Sedangkan saraf otak manusia hanya memiliki kekuatan 200 Hz dan saraf otak atau axon mentransmisikan informasi secepat 200 meter per second, yang artinya hanya sepertiga dari kecepatan suara. Dengan kecepatan ratusan ribu hingga jutaan kali lipat, komputer modern hari ini hanya membutuhkan waktu 40 hari untuk melampaui akumulasi pengetahuan yang dimiliki manusia selama 50 tahun. Dan ini sudah dibuktikan oleh AlphaGo Zero, sebuah AI yang dikembangkan oleh Google, yang dalam waktu 3 hari mengalahkan AlphaGo, sebuah AI yang mengalahkan Miss Doll, seorang pemain Go terbaik di dunia terkenal dengan skor 4-1 dalam permainan Go tradisional tersebut. AlphaGo Zero tidak diprogram untuk belajar dari manusia yang bermain Go, akan tapi ia diprogram untuk belajar dari pengalamannya sendiri bermain Go. Dan AlphaGo Zero ini tidak mengalahkan AlphaGo dengan skor 4-0 atau 5-0, tapi dengan skor 100-0. AlphaGo dan AlphaGo Zero adalah apa yang kita sebut dengan Artificial General Intelligence, sebuah AI yang dibuat untuk satu kemampuan saja, yakni bermain Go. Tidak sebagai manusia yang dapat melakukan beberapa pekerjaan dan belajar keahlian sekaligus. Pertanyaannya, seberapa jauh waktu kita untuk menemukan Artificial General Intelligence atau Artificial Super Intelligence? Menurut Ray Kurzweil, Director of Engineering di Google, ada 50% kemungkinan Artificial General Intelligence sudah hadir di dunia pada tahun 2029. Dan bahkan menurut Ray Kurzweil, tidak-tidaknya pada tahun 2045 akan tercipta Artificial Super Intelligence. Ini disebabkan oleh Law of the Exponential Return yang menyatakan bahwasanya perkembangan teknologi di dunia bersifat eksponensial dan dapat dilihat dari bukti sejarah peradaban manusia. Selama 50 tahun terakhir, kita telah membuat lebih banyak perkembangan di bidang teknologi daripada yang terjadi dalam seluruh peradaban manusia. Dengan kata lain, sangat mungkin apabila kita suatu hari berhasil membuat Artificial General Intelligence yang memiliki kecerdasan hampir atau sama dengan kecerdasan manusia, maka dalam beberapa minggu atau beberapa bulan setelahnya, kita akan menemukan Artificial Super Intelligence. Dengan berhasil dibuatnya Artificial Super Intelligence, maka akan terjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan Technological Singularity, yaitu sebuah kondisi di mana AI menjadi sangat cerdas jauh melampaui kecerdasan manusia. Dan ini akan menyebabkan terjadinya ledakan informasi dan pengetahuan yang baru, yang sebagian besar mungkin tidak akan dapat dipahami oleh kecerdasan manusia. Ledakan informasi tersebut bisa jadi sangat menguntungkan peradaban manusia, atau bisa saja mengancam eksistensi peradaban manusia. Untuk melihat mengapa Artificial Super Intelligence dapat mengancam kehidupan manusia, kita bisa melihat pada apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan merasa marah apabila hewan-hewan yang memiliki kecerdasan seperti simpanse, anjing, atau kucing disakiti dibandingkan semut yang kecerdasannya jauh di bawah kita, sehingga keberadaan mereka sering kita anggap sebagai hama. Tidak ada satupun orang di dunia yang melakukan demonstrasi di jalanan karena orang lain membantai ribuan semut yang ada di rumahnya. Disadari atau tidak, teknologi AI ini telah banyak diimplementasikan di berbagai aplikasi yang kamu gunakan. Dan kamu bisa menonton video Agung Hapsa mengenai bagaimana teknologi AI diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku rasa itu saja untuk video kali ini. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan seperti yang saya katakan tadi. Saya akan melanjutkan khotbah
yang saya sudah bawa tadi pagi. Jadi dari cuplikan video saya cukup menarik perhatian saya. Jadi kenapa saya mau memutarkan video ini? Saya merasa semakin saya menonton, saya semakin takut. Nah, jadi kenapa saya dapat video ini? Jadi kemarin waktu saya belajar, saya buka channel YouTube-nya Rita Wahyu. Ini seorang teolog yang sangat pandai. Jadi dia pun menyinggung tentang artificial intelligence. Jadi ternyata kecerdasan buatan ini itu sudah ada dari puluhan tahun yang lalu. Nah, jadi saya akan membawa kita seperti janji saya tadi pagi. Kita akan coba sedikit membedah tentang video tadi. Nah, jadi perlu kita ketahui bersama silabus tentang all things new. Seperti minggu yang lalu kita sudah bahas tentang hidup yang lama yang ada dalam bagian new life. Jadi kenapa kita harus menjadi manusia yang baru? Kenapa kita harus diperbaharui seutuhnya? Agar supaya ketika Yesus datang kedua kali, kita adalah orang-orang yang siap untuk pergi masuk dalam kerajaan surga. Amin. Jadi kenapa kita harus baru seutuhnya? Hidup baru, roh yang baru, pikiran yang baru, cara hidup yang baru atau kebiasaan yang baru. Karena akan membawa kita kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi bukan hanya semata-mata ini tema tahunan saja, tapi bagaimana caranya agar kita bisa benar-benar hidupi tema yang akan kita jalani di sepanjang tahun ini. Amin. Jadi ketika kita berkata permulaan penderitaan yang terdapat dalam Matius 24 ayat 3 sampai ayat 14, tentunya di sana dicatatkan ada penderitaan demi penderitaan yang akan orang atau manusia alami sebelum Kristus datang pada kali yang kedua. Jadi ada dua penderitaan di sini. Yang pertama, ketika kita mau hidup seutuhnya baru, kita akan menderita meninggalkan manusia lama. Kenapa? Karena pasti daging ini akan menolak ketika kita mau meninggalkannya. Karena pasti ketika kita mau hidup yang baru, segala pemikiran yang lama, segala kebiasaan lama itu kita akan tinggalkan. Tentunya daging tidak akan biarkan begitu saja. Tentunya ini akan menimbulkan penderitaan. Akan tetapi itu hanya bersifat daging saja. Atau bisa saya katakan ini hanya bersifat sementara. Karena dalam Galatia 5 ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sehingga kalau kita memang benar-benar meninggalkan kehidupan yang lama, sekalipun kita menderita secara daging, akan tetapi kalau kita dapat menghidupi yang namanya all things new, tentunya kita tidak akan masuk ke dalam yang namanya penderitaan akhir zaman. Amin. Dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Coba kita buka di dalam Matius pasal 24. Matius pasal 24, kita akan lihat dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Jadi ini saya akan menyambung dari khotbah saya dari pagi. Matius pasal 24 diberi judul permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganku dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus pada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru
Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kenapa saya mengangkat tema tentang Yesus mau datang pada kali kedua? Saya mau memberikan gambaran kepada jemaat. Jika kalau hari ini kita tidak meninggalkan hidup lama kita akan masuk dalam golongan orang yang akan mengalami penderitaan di akhir zaman. Makanya kenapa saya bahas tentang ini. Jadi ketika kita melihat film tadi, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kita sudah akan masuk pada poin yang keempat. Di mana poin yang pertama dan yang ketiga tadi kita sudah bahas tentang adanya penderitaan demi penderitaan yang akan dialami oleh manusia. Penderitaan yang pertama akan ada penyesatan. Penderitaan yang kedua akan ada perang dan gempa bumi. Penderitaan yang ketiga akan ada yang namanya penderitaan, yang dimana dicatat dalam kebenaran firman Tuhan. Penderitaan seperti itu adalah penderitaan seperti sakit mau melahirkan, dimana sakitnya akan terus bertambah, penderitaannya makin hari makin bertambah, deritanya atau siksanya makin hari makin bertambah. Itulah sebabnya keputusan ketika engkau mau memutuskan hari ini untuk meninggalkan hidup lamamu, kita percaya bersama, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya penderitaan di akhir zaman. Amin. Tentunya dengan kedatangan Tuhan, kita harus benar-benar tahu apa tanda atau peristiwa kedatangan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi pagi, barangkali kita seringkali mendengar Tuhan sudah mau datang, tapi kenapa sampai hari ini dia tidak datang? Kita seringkali mendengar Jesus is coming back, tidak lama lagi dia mau datang, tapi kapan Tuhan mau datang? Sehingga banyak kali fenomena yang seringkali kita lihat di televisi, atau mungkin pernah kita mengingat tahun 2012 orang meramalkan kiamat akan datang. Tapi sampai hari ini 2023 belum terjadi juga. Jadi pertanyaannya, kapan Tuhan mau datang? Hanya Allah sendiri yang tahu kapan dia mau datang. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus tahu tanda atau peristiwa yang akan menyambut kedatangan Tuhan. Seperti adanya mendung, kita tahu mau hujan. Itu pun sebabnya pada sore hari ini kita harus benar-benar bersama-sama memahami tentang tanda atau peristiwa kedatangan Tuhan. Jadi video tadi, kalau Bapak Ibu di handphone ada yang namanya Siri. Itu sebuah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia, yang diperuntukkan untuk membantu manusia tersebut untuk memudahkan pekerjaan mereka. Saya beri contoh, mungkin di zaman 90-an pun kecerdasan buatan ini sudah kita pernah nikmati. Saya beri contoh, ada kalkulator. Kita tulis berapa saja, dia akan muncul hasilnya. Ini cukup sangat membantu manusia, bukan? Ini cukup sangat menolong manusia. Bahkan kalau kita mau ke luar negeri sekalipun, tempat di mana kita tidak pernah pergi, ada yang namanya Google Map. Dia mau tahu dari mana itu jalan. Pernahkah kita membayangkan sampai ke sana? Dia tahu dari mana ini jalan. Dia tahu seperti apa ini jalan. Tapi kita waktu kita gunakan itu, dia menuntun kita. Sekalipun ada yang salah, mungkin persentasenya paling kecil, tapi paling besar, Google Map membawa kita ke tempat tujuan yang sebenarnya. Jadi ada dua jenis yang namanya artificial intelligence. Yang pertama, artificial general intelligence, seperti yang sudah kita nonton tadi, yaitu memiliki kemampuan yang setara dengan manusia. Sedangkan yang kedua adalah artificial super intelligence,
yang mempunyai kemampuan di atas kemampuan manusia. Jadi perbandingannya seperti ini. Ada transistor komputer modern mempunyai kapasitas 2 GHz atau setara dengan kecepatan cahaya. Sedangkan otak manusia hanya bisa digunakan hanya sekitar 200 Hz atau 200 meter per second, yang artinya sepertiga dari kecepatan cahaya. Butuh 40 hari untuk mesin, sedangkan butuh ribuan tahun untuk manusia bisa dapat memecahkan satu masalah. Perbedaan ratusan hingga jutaan perbedaan kecepatan antara otak manusia dengan komputer modern. Jadi bayangkan hari ini kecerdasan buatan yang kita sudah pakai yang sangat membantu kita ini cukup menolong dan sangat terlihat perbedaannya. 5 tahun yang lalu kami pernah belajar di Sekolah Alkitab Tentenal membahas tentang antropologi. Nah, jadi ternyata di Wikipedia ternyata otak manusia ini hanya bisa digunakan 0, sekian persen. Kalaupun ada orang di atas rata-rata punya kecerdasan seperti Albert Einstein tadi atau Stephen Hawking, ini jarang terjadi. Tetapi otak manusia rata-rata hanya sepersekian persen bisa digunakan. Bayangkan, tadi dikatakan butuh hanya 40 hari bagi mesin dan butuh ribuan tahun bagi manusia. Saya mau tanya sekarang, apakah manusia hari ini, kita saja yang ada di tempat ini, apakah kita bisa tahu jalan yang ada di Amerika sana? Kalau tidak kita pegang Google Map. Apakah kita perlu mengeksplor seluruh dunia dan kita mulai mencatat mungkin di satu peta yang kita buat sendiri untuk menjadikan penemuan kita? Ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi bagi artificial intelligence ini hanya butuh 40 hari bagi mereka untuk mereka bisa memecahkan masalah ini. Jadi kecerdasan buatan ini sudah seringkali kita pakai dan sangat menolong kehidupan manusia. Jadi artificial intelligence ini diprediksikan, artificial super intelligence sudah hadir di dunia di tahun 2029. Bahkan artificial intelligence atau artificial yang kedua ini diperkirakan akan memenuhi bumi di tahun 2045. Jadi waktu saya nonton video ini, ternyata Elon Musk yang punya Tesla, dia berkata, kecerdasan buatan jika tidak bisa dikontrol, ini akan berbahaya bagi kehidupan manusia. Seperti tadi, kecerdasan buatan yang hanya dibuat untuk bermain sebuah permainan Go tadi, memang diciptakan hanya untuk sebuah permainan itu. Semakin hari semakin lama dia beradaptasi, dia mengobservasi semua yang ada di lingkungannya. Saya beri contoh, ketika kita punya anjing buatan atau anjing robot, kalau kita bilang begini, anjing, ini sampah, tempatnya di tempat sampah. Jadi dia akan mempelajari, dia akan mengobservasi apa yang kita katakan. Tetapi kalau ada dalam satu waktu, ketika sampah itu manusia atau kita tidak buang di tempatnya, maka anjing tersebut akan mengatakan kita bodoh. Kenapa? Karena yang dia tahu sampah itu ada di tempat sampah, bukan ada di atas meja. Sehingga artificial intelligence ini ada baiknya dan juga ada sisi buruk. Jika ini terjadi, akan ada satu kejadian yang disebut dengan teknologi singularity, di mana artificial intelligence akan melebihi dari kecerdasan manusia. Dan ini semua akan dimulai dari yang namanya penanaman chip. Jadi jangan kita berkata begini. Setiap kita coba perhatikan, waktu kita mau download aplikasi apapun, biasanya ada di mau mengakses. Jadi ada pilihan diizinkan atau tidak diizinkan.
Jadi sebenarnya data kita itu sudah ada di dalam data besar yang ada di dalam dunia ini. Jadi sebenarnya data kita itu sudah ada, sudah tercatat. Jadi semua ini akan dimulai dari yang namanya chip. Nah, kalau kita pelajari tentang kecanggihan teknologi, bahkan saya pernah mendengar bahwa robot-robot seperti ini akan dipakai di kantor-kantor, terlebih khusus di kantor perbankan. Jadi ketika robot-robot ini ditaruh jadi kasir, tidak perlu lagi makan siang. Betul tidak? Tidak perlu lagi bilang, oh mau izin, mau pulang, oh ada cuti. Tidak perlu. Mereka mau kerja 1 kali 24 jam pun boleh. Ini sangat menguntungkan bagi perusahaan. Ini sangat menguntungkan bagi satu perusahaan yang memakai jasa robot atau kecerdasan buatan seperti ini. Apalagi kalau mau pakai di kantor-kantor yang lain. Ini sangat menguntungkan. Dan yang akan menjadi berbahayanya, peradaban manusia akan terancam. Bahkan Tuhan pun akan terancam keberadaannya. Sehingga kita akan masuk pada tanda yang keempat. Tanda kedatangan Tuhan adalah murtad. Ayat ke-10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerang dan saling membenci. Kata murtad diambil dari kata skandalizo, yang berarti menjatuhkan orang ke dalam dosa, kemurtadan atau keraguan, menyinggung perasaan atau tersandung. Jadi kata skandalizo ini digunakan dalam ucapan Yesus yang keras. Bayangkan jika kita bisa mengontrol satu robot yang dapat membantu kita, apakah kita masih perlu dibantu? Di Jepang terjadi resesi seks besar-besaran. Bahkan saya baca tadi satu berita rice child atau apalah. Jadi ini menikah tidak perlu ada anak. Child free ya. Jadi child free ini orang menikah sudah tidak perlu ada anak. Tidak perlu ada berkembang biak. Itu akan menyusahkan kita. Itu akan menyita waktu kita. Itu akan membuat pendapatan kita berkurang. Ini sementara kita digiring kepada satu peristiwa. Orang akan murtad kepada Tuhan. Bayangkan firman Tuhan berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Seolah-olah kita digiring pada satu konsep pemikiran. Oh iya, masuk akal. Daripada urus anak, sibuk badan jadi gode, capek urus anak, tidak tidur satu malam, mending tidak usah ada anak. Kita sementara digiring kepada satu pemahaman. Kita harus sadar bahwa kita sementara digiring pada peristiwa yang keempat, itu murtad. Jadi hati-hati. Di dunia zaman sekarang itu begitu canggih, membuat orang semakin hari semakin malas, semakin hari semakin cinta dirinya, semakin hari kasih semakin dingin. Kita harus sadar bahwa Tuhan tidak lama lagi Dia akan datang. Amin. Jangan kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri. Jangan kita hanya sibuk dengan pekerjaan kita sendiri. Tapi kita harus sibuk cari perkenanan Tuhan. Karena kalau tiba saatnya Tuhan mau tanya, ada apa yang ada baking di dunia? Kalau kita tidak buat sesuatu buat Tuhan, tentunya kita tidak akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi pagi, saya menonton satu video. Pendeta ini berkata, Tuhan tidak menciptakan neraka buat manusia. No. Dia ciptakan neraka bagi malaikat yang memberontak kepadanya. Ada cukup upaya Tuhan untuk membuat kita kembali kepadanya. Penciptaan manusia pertama, Adam dan Hawa, diciptakan sempurna, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Waktu jatuh dalam dosa, Tuhan mau membuat hubungan ini menjadi baik kembali. Peristiwa Nuh, Dia menghabiskan semua orang berdosa. Tetapi apakah itu cukup? Tidak.
peristiwa demi peristiwa terjadi. Sampai ada di titik Tuhan harus mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Kenapa? Karena dia tidak mau kita binasa. Amin. Kita harus menghargai yang namanya kasih karunia Tuhan. Apakah selesai? Tidak. Waktu dia terangkat ke sorga, dia bilang, tunggu dulu. Saya tidak akan meninggalkan engkau seorang diri. Akan ada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ini membuktikan upaya Tuhan bahwa dia mengasihi saya dan saudara. Jangan kita digiring. Pemahaman kita mulai dibawa kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa dunia yang terjadi hari-hari ini itu menandakan Tuhan tidak lama lagi mau datang. Jangan kita menutup mata kita. Ada gempa yang baru-baru terjadi di Turki. Kita mungkin menganggap itu sebuah konspirasi. Bahkan dalam berita yang saya baca, mereka membuat satu berita yang mengatakan ini adalah konspirasi dari Amerika Serikat. Saya mau bilang itu semua salah. Ini penggenapan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tanya hari ini, saya mau datang, apa dalam reaksi? Biasa saja. Dari dulu saya dengarin itu mudah. Atau mungkin kita bersuka-cita karena selama ini kita sering kali terus memegang kebenaran bersama dengan Tuhan. Saya pun kalau mau disuruh pilih, saya mau pulang. Kalaupun mau disuruh pilih hari ini, capek hidup di dunia. Lah, saya mau bilang kepada jemaat Tuhan, jangan kita cinta di dunia ini, jangan kita cinta apa yang ada dalam isi dunia ini. Tapi kita harus benar-benar bekerja, karena tempat kita bukan di dunia, tapi di sorga. Amin. Mungkin ada yang sudah lelah dengan semua persoalan, dengan semua pergumulan. Tapi saya mau bilang, semua persoalan, pergumulan, lembah, bahkan gelombang yang sementara menghantam kita, membombardir hidup kita, itu Tuhan sementara buat kita supaya kuat, agar waktu kita masuk pada all things new, kita sudah siap. Amin. Kalau kita ada di posisi ini, Tuhan mau datang ini malam pun, terserah, saya siap Tuhan. Amin. Dan kalau mau ditanya siapa yang masuk KPK, belum pernah. Ada begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan dari teknologi, dari yang benar, yang salah, bahkan yang menyesatkan, sehingga membawa orang kepada kemurtadan. Kemurtadan akan dilengkapi dengan banyaknya nabi palsu yang akan bermunculan. Orang akan murtad meninggalkan imannya, sehingga nabi-nabi palsu akan muncul dan akan ada di sekitar kita. Sehingga peristiwa yang kelima adalah munculnya banyak nabi palsu. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Seringkali yang original itu diciplak sedemikian miripnya sehingga yang palsu muncul. Saya menganggap seperti ini. Kenapa harus ada yang palsu? Karena mereka tidak bisa mencapai yang asli. Kenapa ada yang palsu? Karena mereka begitu tertarik dengan yang asli. Kenapa ada yang palsu? Karena mungkin pemahaman dan hidup mereka tidak akan bisa sama dengan orang yang asli. Seringkali yang palsu ini lebih menarik. Seringkali yang palsu ini akan lebih menarik. Kenapa? Karena dia menawarkan semua yang enak bagi daging. Semua yang palsu ini akan diperebutkan, akan dicari. Kenapa? Karena mereka menyampaikan satu berita yang menyenangkan telinga. Ketika ada yang asli mengatakan dan membawa orang pada kebenaran, banyak orang akan tersinggung. Ini tidak perlu diherankan lagi.
Kenapa? Karena ini merupakan satu kegenapan dari kebenaran firman Tuhan. Akan banyak muncul nabi-nabi palsu. Sehingga kebenaran akan dipelintir. Kebenaran akan diturunkan standarnya. Supaya kerumunan ini akan tetap banyak. Sehingga orang-orang yang berkumpul yang hanya mengharapkan mujizat, yang hanya mengharapkan pertolongan, tapi tidak mau diproses, mereka akan memilih yang palsu daripada yang asli. Tapi saya mau berdoa kepada kita yang hadir malam hari ini, tetap cinta kebenaran Tuhan. Amin. Kita akan digiring pada kebiasaan. Kita tidak akan lagi hidup pada kebenaran. Nabi-nabi palsu akan menggiring kita untuk hidup pada kebiasaan, bukan pada kebenaran. Nabi palsu, seseorang yang berpura-pura atau menganggap diri seorang peramal, penipu yang handal, yang religius, yang bertujuan untuk menyesatkan. Sehingga saya berkata tadi pagi, saya bilang begini, saya mau jemaat Tuhan punya pemahaman tentang Tuhan itu paling tidak sama dengan gembalanya. Supaya waktu gembala khotbah hari ini pulang belajar, cari tahu ini benar atau salah. Jangan kita cuma main telan. Sehingga tidak ada filter dalam diri kita. Semua orang makan. Sehingga kita akan kebingungan sendirinya nanti. Jadi nabi palsu akan banyak bermunculan. Saya tidak mau menjadi hakim atas mereka. Tapi sekiranya mungkin pernah kita lihat atau pernah kita tertipu dengan orang seperti ini, kita harus berhati-hati. Saksi Yehova, mereka datang dari rumah ke rumah, membawa buku, dan mulai mencuci otak, dan mulai mengganggu kepercayaan orang yang percaya kepada Yesus. Ini sudah terjadi. Dan ini pun merupakan peristiwa Tuhan sudah mengganti. Amin. Sehingga kita akan sulit membedakan mana yang original, mana yang KW. Kalau mau pergi Thailand, coba lihat, banyak KW di sana. Sampai orang boleh dorong bikin KW, apalagi cuma barang. Coba bayangkan ini di dunia hari-hari. Semua boleh dorong bikin palsu. Sampai ada dulu peristiwa yang cukup terkenal, beras palsu. Yang beras boleh mau palsu. Ini memang terjadi. Karena dunia semakin hari semakin tidak baik bagi orang yang percaya kepada Yesus. Tapi percayalah, kita akan dibawa kepada satu masa di mana kita tidak akan mengalami semua ini. Amin. Asalkan all things new jadi milik bagian. Amin. Banyak nabi palsu dan pengkhotbah palsu akan muncul menjelang akhir zaman. Mereka mengakui dirinya orang beriman akan menerima wahyu yang baru, sekalipun itu bertentangan dengan kenyataan firman Allah. Saya seringkali berkata, biarlah ketika jemaat hadapi persoalan bergumula, mereka ketemu dengan Yesus yang benar. Kenapa? Ada begitu banyak Yesus yang salah, yang hari-hari ini diberitakan di atas mimbar. Kenapa? Karena mereka mau ada keuntungan yang mereka dapatkan dari pemberitaan mereka. Mereka akan mengakui diri mereka menerima wahyu yang baru dari Tuhan. Ini parah. Jadi saya mau berkata, hati-hatilah kita. Dan kalau kita tetap hidup pada kebenaran, sekalipun kalau mau difitnah, mau dikucilkan, mau dibenci, tenang, kebenaran akan berdiri pada tempatnya. Amin. Jadi tetap hidup benar di dalam Tuhan. Hal ini akan menimbulkan perlawanan terhadap kebenaran di kalangan gereja-gereja. Secara lahiriah, para rohanian palsu ini tampak benar di mata orang. Mereka datang dengan menyamar sebagai domba. Tidak perlu jauh-jauh. Kesaksian dari Marlon waktu dia pergi ke PPI di daerah Rangki. Ada seorang hamba Tuhan
yang tamatan sekolah Alkitab, dia mulai berkata-kata, dia mulai bernubuat, dia mulai kemarin bilang, dia nubuat ini yang tidak ditindakan sukacita, cuma bikin emosi. Dan waktu dia lihat dia punya gaya hidup dan lain sebagainya, dia bilang, tidak betul ini orang. Dan kita jangan menjadi hakim atas mereka dengan orang-orang seperti itu. Tenanglah, Tuhan tahu cara untuk menghakimi dan mengadili mereka. Itu bagian Tuhan. Jangan menjadi bagian kita untuk menghakimi mereka. Itu akan mendatangkan dosa bagi kehidupan kita. Jadi mereka akan muncul, akan tampak benar di mata orang. Mereka datang dengan menyamar sebagai domba. Jadi barangkali kalau ada di tempat ini yang sebelumnya berpikir, oh itu mobil besar. Stop. Jangan. Tuhan berurusan itu. Amin. Yang dalam so dia berarti mengenai status dengan teman. Stop. Itu bukan bagian kita. Kita hanya perlu tahu bahwa tanda kedatangan Tuhan itu akan ditandai dengan kemunculan banyak nabi-nabi palsu. Dan yang terakhir, yang ke-6, ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Yang ke-6 atau yang terakhir, peristiwa yang menandai kedatangan Tuhan akan banyak kedurhakaan. Ciri khas akhir zaman adalah bertambahnya kedurhakaan, seperti kemusuhan, pemberontakan kepada Allah, perbuatan amoral, perzinahan, pornografi, penggunaan obat-obat terlarang, dan seks bebas. Apakah ini sudah terjadi? Sudah kan? Bahkan sebuah kota yang berkembang, kalau tidak ada ini semua, tidak mau berkembang itu kota. Jadi saya sangat bergumul kalau di bungku kota, so buka itu pam. Semua ada semua ini. Perzinahan, pornografi, sedangkan yang tidak ada itu semua ini ada di sini. Mau ada deh, Tuhan. Hidup satu kos, anak muda kita mau bilang bangun ini dan tempat ini. Ada mau dibagi bertobat. Sebelum Tuhan yang dapat, kalau kita yang dapat, Tuhan. Keluar tapi duniawi. Berhenti mau yang kamu. Jadi jangan kita terbawa kepada kedurhakaan seperti ini. Tidak perlu bilang jauh-jauh, berapa hari ini kita, no. Dari zaman saya masih sekolah saja, semua ini sudah jadi. Dan saya sangat sedih di kota, di sebuah desa yang penduduknya cukup banyak, yang menghasilkan banyak uang, bawa lobi. Ini sudah banyak terjadi hal seperti ini. Maka lobi di buku itu menjadi pergumulan kita bersama. Amin. Dan saya sangat setuju dengan program pemuda remaja, program youth. Mereka akan buat doa keliling dalam 1 bulan untuk memerangi semua hal-hal seperti ini. Saya sangat mendukung hal ini. Jadi itu harus dijadikan sebuah program unggulan. Bukan hanya supaya dilihat keren, tapi kalian harus benar-benar jalani untuk supaya bungku penuh kemuliaan. Amin. Kata durhaka diambil dari kata anomia yang berarti kedurhakaan, ketidakadilan dan perbuatan salah. Secara hukum adalah perbuatan ilegal melanggar hukum. Dalam hal ini hukum-hukum yang tertulis dalam Alkitab. Jadi anomia ini adalah semua pelanggaran yang tercatat di dalam Alkitab. Jadi kedurhakaan semakin hari akan semakin merajalela. Jadi kita harus waspada dengan hal ini. Yesus mengatakan bahwa ketika itu terjadi, maka kasih akan sangat berkurang, pudar, dan bahkan menjadi dingin. Kasih yang menjadi dingin ini menunjukkan terjadinya kemurtadan di dalam hati orang. Saya berdoa supaya rumah tangga, lepas rumah tangga, jemaat Cornerstone, bahkan simpatisan, tidak ada yang namanya kasih menjadi dingin.
Amin. Biar DP badan bertumbuh ke kanan dan ke kiri, itu kasih tetap panas. Apalagi suami istri. Biar DP rambut habis, tetap kasih harus panas. Amin. Biar waktu dia senyum, dia punya jendela banyak yang tak buka, alias pongga orang yang atau ompong, tetap kasihnya harus panas. Amin. Amin. Jangan serta kasih yang jeramu semua rontok, jadi bibir merah semua pudar, sehingga kasihnya pun menjadi pudar. Bapak-bapak, jangan begitu. Amin. Kita harus terus menimbulkan kasih yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang murtad kepada Tuhan. Kemurtadan di hati adalah bentuk kedurhakaan yang terjadi. Kemurtadan di hati itu adalah seorang Kristen yang meninggalkan kasihnya yang mula-mula dan mencari kesenangan duniawi dan suatu formalitas garis bawahnya. Saya baca kembali. Kemurtadan di hati itu adalah seorang Kristen yang meninggalkan kasihnya yang mula-mula dan mencari kesenangan duniawi dan suatu formalitas penampilan luar dalam praktek-praktek agama. Kalau mau cari orang yang munafik, cari di gereja banyak. Oh, dia menangis, dia ini. Seperti ini dibilang formalitas penampilan luar. Itu kelihatan dia begitu setia, dia begitu tahu siapa yang dia sembah, dia begitu percaya kepada Tuhannya. Tetapi itu semua hanya formalitas, tidak hidup dari dalam hatinya. Saya berada di tempat ini, semua kita yang hadir dari tempat ini, kita akan mengalami perubahan yang berasal dari dalam. Amin. Jadi sekalipun orang mau cerita, tidak perlu tersinggung, tidak perlu mau sakit hati, tidak perlu mau dendam, karena orang sudah dibaharui dan kita sudah tinggalkan semua yang lama. Jadi kita jangan termasuk orang-orang seperti ini yang hanya mencari kesenangan duniawi dan hanya formalitas ketika dia masuk tempat beribadah. Untuk diperhatikan semua habis. Coba melihat keadaan di sekeliling kita dengan semua kejadian seperti perang, bencana alam, penderitaan, kemurtadan, kedurhakaan, kasih yang dingin. Apakah gejala atau sifat atau peristiwa ini sudah ada di sekitar kita atau orang di pelaku? Lihat, coba kita koreksi dulu. Sekiranya mungkin kita belum meninggalkan yang lama, belum terlambat. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Kita datang malam hari ini bertobat, dia lupakan semua hal yang pernah kita buat. Malam hari ini kita datang bertobat, dia lupakan semua dosa yang pernah kita lakukan. Malam hari ini kita datang kepada Tuhan, dia lupakan semua pelanggaran. Itu Tuhan kita. Amin. Dia sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik. Ayat 13 sampai ayat 14 ayat terakhir. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaannya akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Frase ini dikatakan Yesus untuk memberikan harapan yang besar bagi setiap orang Kristen bahwa Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia dan semua bangsa akan mendengar kabar baik dan barulah tiba kesudahan. Bagaimana kita bisa melewati semua ini? 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saya tibakan sampai. Biar apa yang sudah diberitakan pada sore menjelang malam hari ini membuat kita semakin hari semakin berjaga-jaga. Harus ada warning dalam diri kita, sehingga kita tidak pernah main-main lagi.
Mari kita tutup mata jasmani ini. Puji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Dan meresponi kebenaran firman Tuhan sudah datang dalam kehidupan kita, untuk kita tidak main-main lagi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Berhenti dengan dosa, berhenti dengan kebiasaanmu, berhenti dengan semua kelakuan yang menyakiti hati Tuhan. Suara kenabian malam hari ini mengingatkan kita semua untuk kita serius dengan Tuhan. Kalau kita melihat tanda-tanda zaman, peristiwa demi peristiwa yang sudah terjadi, itu menandakan bahwa Tuhan tidak lama lagi mendatang. Hanya satu pilihan. Firman Tuhan tadi berkata, biarlah kita bisa hidup seperti Kristus sudah hidup. Kita mau tinggalkan semua itu, kita mau lupakan semua itu. Kita akan masuk pada satu pembaharuan, di mana kita akan masuk dalam kerajaan yang kekal bersama dengan Kristus. Sudah membuktikan kasih-Nya pada kita. Dia sudah membuktikan cintanya kepada kita. Ada begitu banyak daya, ada begitu banyak upaya. Haleluya. Dalam firman yang kami malam hari ini
sadari kita sudah meninggalkan kebenaran yang sesungguhnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita pada sore hari ini membuat kita semakin berhati-hati dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, hamba terbatas adanya Tuhan, dan penyampaian yang begitu sederhana, tapi biarlah Engkau yang akan menyempurnakan kebenaran-Mu pada malam hari ini. Kiranya pesan-Mu boleh sampai kepada setiap kami yang boleh hadir pada malam hari ini, meteraikan kebenaran-Mu, meteraikan pesan-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan hati kami Tuhan. Dan kami percaya Kau akan terus bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus yang akan terus bekerja menyempurnakan kebenaran ini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bentuk syukur dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami akan memberikan persembahan. Kami percaya setiap apa yang kami tabur Tuhan tidak menjadi sia-sia, tapi akan Tuhan berkati kehidupan kami. Dan kami percaya setiap kami yang menabur, pasti kami akan menuai. Kami akan memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Korban persembahan yang pertama akan dijalankan, kemudian yang kedua kita bawa di depan, dan nanti akan mulai dari sebelah kiri saya, kemudian yang di tengah, lalu yang sebelah kanan saya yang terakhir supaya kita tertib. Puji Tuhan. Pada petugas persembahan.
ibadah raya kita malam ini. Dia sangat baik, dia sangat baik. Puji Tuhan. Kami memuji kebaikan-Mu. Dia hormat, pujian dan kemuliaan kami hanya kembalikan kepada-Mu Tuhan. Kami begitu bersyukur, berterima kasih karena penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari sore hingga pada malam hari. Kami begitu menikmati lawatan Tuhan, kami begitu menikmati penyertaan Tuhan. Bahkan kami akan pulang membawa kemenangan daripada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sudah diberitakan dalam hidup kami. Ini akan terus menjadi modal kami dalam pengiringan kami kepada-Mu ya Bapa. Hamba menyerahkan kehidupan seluruh jemaat Cornerstone maupun simpatisan yang boleh hadir pada malam hari ini di sepanjang minggu yang akan berjalan, di sepanjang minggu yang akan mereka lalui Tuhan. Dalam setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka, apapun itu Tuhan, kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Keluar masuk mereka dijaga oleh Tuhan. Pada siang ada di tiang awan menjaga mereka, pada malam hari ada tiang api Allah terus melindungi kehidupan mereka. Dan dalam setiap langkah kaki mereka dimanapun mereka pergi dan berada, kami percaya ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Itulah sebabnya Bapa yang baik, biarlah apa yang mereka usahakan, yang mereka kerjakan, pasti Tuhan akan buat berhasil dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam setiap usaha mata pencarian pekerjaan umat-Mu boleh menjadi mimbar mereka, untuk mereka boleh menjadi saksi menceritakan tentang kebesaran Tuhan yang mereka boleh alami dalam kehidupan mereka. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir malam hari ini, kami percaya berkat yang sama jadi milik bagian mereka semua ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu bahkan dalam rencana di sepanjang minggu yang akan berjalan. Ketika ada jemaat Tuhan yang akan berpergian keluar kota, baik lewat darat, udara dan laut,
Engkau Allah Immanuel yang akan selalu menjaga mereka. Pergi dan kembali mereka akan ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa jika ada jemaat Tuhan yang sakit, dari tempat ini kami memohon kesembuhan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka jadi sembuh, dipulihkan, bahkan disembuhkan oleh Tuhan. Jika ada yang lemah iman mereka Tuhan, kami terus meminta Bapa yang baik, kembalikan cinta yang mula-mula. Biar roh mereka terus menyala-nyala dalam pengiringan mereka kepadamu Tuhan. Jika ada jemaat yang mengalami beban yang berat, tidak mendapatkan jalan keluar, kami terus berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Kiranya belas kasihan Allah Kau nyatakan bagi kehidupan jemaat Tuhan yang boleh Kau izinkan untuk mengalami lembah bahkan gelombang yang sementara menghantam kehidupan mereka. Kami percaya setiap persoalan pergumulan tidak akan melebihi kekuatan kami, dan kami percaya ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan sediakan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami melepaskan berkat bagi negeri yang kami cintai, bangsa Indonesia. Pemimpin-pemimpin yang ada mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, mereka tetap ditolong Tuhan, dijaga Tuhan, dan dilindungi oleh Tuhan. Kiranya hikmat kebijaksanaan boleh Kau anugerahkan bagi para pemimpin-pemimpin kami. Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan, Kabupaten Morowali diberkati oleh Tuhan, Kota Bungku diberkati oleh Tuhan, bahkan desa Ipi di mana gereja ini boleh berdiri, seluruh tetangga-tetangga yang ada diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi setiap para misionaris-misionaris yang ada Tuhan, mereka yang bekerja, mereka yang melayani di kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka. Kiranya hikmat Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan otoritas dari Allah, urapan Tuhan, biar boleh menjadi milik bagian para misionaris-misionaris yang ada Tuhan, sehingga mereka boleh dapat membawa jiwa kepadamu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga melepaskan berkat bagi suku Tombelala dan suku Bungku Tuhan. Kami mengikat mereka dalam roh Tuhan. Kami percaya suatu saat nanti mereka akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga tempat ini Tuhan, tempat ini akan dipenuhi dengan orang-orang Bungku asli dan suku Tombelala asli Tuhan. Kami berdoa, kami beriman Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Gereja Pentakosta di Indonesia juga kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya organisasi ini terus berkenan di hadapan-Mu. Biarlah organisasi ini terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kelima jawatan yang ada, Nabi, Rasul, Gembala, Guru, Penginjil, kami juga serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tetap setia dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Kami yang melayani di kota, kami yang melayani di desa, kami yang melayani di pelosok, kami yang melayani di bawah kaki gunung, di pinggir-pinggir laut. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang akan selalu menyediakan segala keperluan kami Tuhan. Dan biarlah kami tetap berkata, Yesus cukup bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan terpisah dari tempat ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi milik bagian kami. Bahkan dalam peristirahatan kami sebentar, Engkau Allah Immanuel, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap, akan terus menjaga melindungi kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Kami bangun besok pagi terus bersyukur akan kebaikan Tuhan yang Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan kami. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, pulanglah, bawalah berkat cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, berkat penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus akan terus menjadi milik bagian kita. Anggur yang terbaik, madu dari gunung batu, gandum yang terbaik akan Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan kita semua. Apapun yang kau usahakan, apapun yang kau rencanakan, diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat Bapa Abraham, Ishak dan Israel mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sesudah kita akan mendengarkan pengumuman cornerstone Sekotan. Pada hari Selasa ada ibadah Komsel 1 jam 7 malam di gereja.
Hari Selasa ibadah Komsel 1 jam 7 malam di gereja. Kemudian pada hari Rabu ada ibadah Komsel 2 jam 7 malam di gereja juga. Komsel 2 di gereja jam 7 malam. Hari Kamis ada ibadah, ada worship night, doa pujian penyembahan terbuka untuk semua jemaat. Pada hari Kamis kita berdoa bersama di gereja jam 7 malam. Dan hari Jumat ada ibadah youth, pemuda remaja jam 7 malam di gereja. Dan pada hari Sabtu jam 3 sore doa dan puasa wajib bagi seluruh pelayan dan terbuka untuk semua jemaat Tuhan. Kami menyapa dengan penuh syukur dan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dan bergabung. Kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama jemaat Cornerstone. Apabila belum ada tempat untuk beribadah tetap, Cornerstone membuka pintu dan membuka hati. Bersama-sama kita boleh bertumbuh di tempat ini. Puji Tuhan, kita akan jumpa lagi di minggu depan. Ibadah raya pagi jam 9, sekolah minggu jam 11, dan ibadah raya 2 jam 5 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Minggu berkat, minggu mujizat. Shalom.